Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai hakikat manusia dalam agama. Salah satu tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Aikimpul. Saya dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik NPM 5120035. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Ada beberapa hakikat manusia. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk duit tunggal. Yang dimaksud di sini ialah manusia memiliki dua unsur, yaitu unsur kerohanian dan unsur kejasmanian, unsur jiwa dan raga, serta unsur halus dan kasar. Dari dua unsur tersebut dibedakan menjadi aspek kejiwaan. Yang paling penting adalah aspek sosial dan aspek moral, aspek estetis dan religius serta sosial. Yang kedua adalah sebagai makhluk individual dan sosial. Sebagai makhluk individual, manusia memiliki sifat yang khas yang berbeda dengan yang lainnya. Sebagai makhluk individual, tentu manusia memiliki perbedaan sendiri dalam memilih keinginan, kebutuhan, dan bahkan cita-cita yang berbeda. Selanjutnya, sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keinginan hidup bersama, hidup bermasyarakat, hidup bergotong royong, serta saling membantu antar sesama. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan tentu saja manusia membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk bersusila atau bertuhan. Yang dimaksud dengan manusia bersusila atau bertuhan ialah manusia dikaruniai kemampuan untuk dapat membedakan mana hal yang baik dan yang buruk. Dikaruniai kesanggupan untuk dapat membedakan mana perilaku yang sopan dan tidak sopan, mana perbuatan yang tercela dan mana perbuatan yang terpuji. Di hati sanubarinya, manusia dituntut agar menjauhi hal-hal yang tercela dan hal-hal yang dilarang. Tujuan penciptaan manusia. Penciptaan manusia antara lain terkuak dalam 3 hal, yaitu yang pertama, al-ibadah, yang kedua, al-khalifah, yang ketiga, al-amanah. Yang pertama, al-ibadah. Sebagaimana al-ibadah tertera dalam Al-Quran berjumlah 275, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan surat Al-Jazirat ayat 56. Kedua yaitu Al-Khalifah. Al-Khalifah yang tertuang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Dan berikut surat-surat yang menerangkan tentang Al-Khalifah. Dan yang terakhir Al-Amanah yang tertuang sebanyak 6 kali dalam Al-Quran. Mengabdi dan mengambahkan Allah SWT dalam bentuk ibadah sebagai khalifah dengan memberi derajat manusia lebih tinggi untuk mengatur dan mengelola semua yang ada di muka bumi. Baik, dari bab yang saya jelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia di muka bumi ditugaskan untuk yang pertama beribadah, kedua menjadi khalifah, dan yang ketiga menjalankan amanah. Manusia dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Dalam kaca falsafat akan dijumpai sejumlah pandangan tentang manusia. Yang pertama, manusia tak lain adalah binatang, dalam arti sebagian bagian dari makhluk hidup lainnya. Yang kedua, manusia merupakan suatu produk sejarah, dalam arti dirinya merupakan bagian dari sejarah. Yang ketiga, manusia adalah makhluk spiritual, dalam arti manusia bukan semata-mata berupa badan fisik saja. Yang keempat, manusia berarti sesuatu yang ada di dalam badan, yang pada hakikatnya berbeda dengan badan itu sendiri. Dari 4 ini, pada dasarnya mengandung 2 pandangan yang berbeda, yaitu pihak pertama dan lain pihak.
Pihak pertama berpandangan bahwa hakikat manusia adalah substansi fisiknya. Sementara pihak lain berpandangan bahwa manusia merupakan paduan dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Perkenalkan, nama saya Inayah Putri Rahma Syarif dengan NPM 51200039. Di sini saya akan membahas mengenai tanggung jawab seorang manusia dan tanggung jawab manusia sebagai hambanya. Yang pertama, sebelum membahas lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang yang sadar akan kewajibannya, baik itu untuk diri sendiri, sekolah, masyarakat, keluarga, negara, bahkan kepada Tuhannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengaplikasian tanggung jawab manusia. Yang pertama, manusia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, seperti menjaga kesehatan tubuh, mengatur pola makannya, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk seperti keji dan mungkar. Yang kedua, dalam lingkungan keluarga. Sebagai ayah, seorang ayah wajib mencari nafkah untuk mencukupi keluarganya, dan kita sebagai anak wajib menolong orang tua ketika orang tua kita dalam keadaan susah. Yang ketiga, dalam lingkungan sekolah. Nah, dalam lingkungan sekolah kita pun sama memiliki tanggung jawab seperti melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan guru ataupun dosen, dan menjaga nama baik kampus ataupun sekolah. Yang selanjutnya yaitu dalam lingkungan masyarakat, kita harus menjaga keamanan, kebersihan lingkungan masyarakat, dan menjaga fasilitas-fasilitas umum yang ada di masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tanggung jawab manusia sebagai hambanya. Tanggung jawab terhadap Tuhan adalah tanggung jawab tertinggi dari ekstensi manusia, karena sejatinya manusia adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki potensi untuk beragama sesuai fitrahnya masing-masing, karena sebab dan tujuan kita beragama adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang dimaksud adalah Allah tidak akan menciptakan jin dan kami sebagai manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang taat wajib melakukan tawakal, yaitu melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwan Bintang Pratama. Saya akan menjelaskan tentang Khalifah Allah. Khalifah Allah adalah pemimpin yang berpegang teguh dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemimpin yang adil, jujur, dan bijaksana. Manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang membawa dan membentuk peradaban, dibekali dengan ilmu pengetahuan yang berlandaskan akal dan kebebasan, namun dijalankan dengan pertanggungjawaban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.